Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya di video pembahasan UKBM Kimia semester 5. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas video tentang sifat koligatif larutan yang bagian pertama. Ini saya akan melanjutkannya untuk bagian yang kedua, dan bagi kalian yang belum menonton bagian pertamanya, kalian bisa cek video saya sudah sertakan link di deskripsi video ini. Oke, kita mulai saja. Pada UKBM 2 ini kita akan membahas sifat koligatif larutan yang bagian kedua. Kita scroll ke bawah. Di sini, nah ini pada bagian yang kedua ini akan dibahas kembali tentang elektrolit, larutan elektrolit. Kalian pasti masih ingat. Di sini ada larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit itu yang pastinya dia jika dilarutkan dalam air itu tidak terionisasi. Artinya tidak ada spesies yang terion pada saat larutan tersebut dimasukkan ke dalam air. Nah, berbeda dengan elektrolit kuat. Elektrolit kuat ini itu jika dilarutkan dalam air maka dia akan terionisasi secara sempurna. Artinya semua spesiesnya itu dapat terion dalam air, membentuk dua spesies saja tanpa ada spesies yang belum terion nantinya. Kemudian yang terakhir adalah elektrolit lemah. Elektrolit lemah ini jika dilarutkan dalam air maka akan terionisasi sebagian. Artinya ada beberapa spesies dari zat tersebut yang tidak terion dalam air. Nah, ini sudah dibahas ya di semester lalu. Kemudian kita lanjut kegiatan belajar 1. Nah, di sini kita diberikan perbandingan. Nah, ini adalah larutan gula dan air. Ini adalah larutan gula dan air, dan yang kedua ini adalah larutan garam dan air. Maka kita bisa lihat di sini spesiesnya tetap sama. Dia tidak terion. Artinya tidak ada transport proton dan neutron di sini. Sedangkan berbeda ceritanya dengan garam. Di sini garamnya itu terionisasi. Ini tergantung garamnya ini, Na+ dan Cl-. Dia terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan gula ini tidak terionisasi, artinya spesiesnya tetap sama baik di luar larutan air maupun di dalam larutan air. Tidak ada perubahan yang terjadi. Oke, saya rasa kalian sudah paham dengan ini. Kita lanjut lagi. Sifat koligatif larutan elektrolit dirumuskan. Ini bedanya di UKBM 1 itu kita tidak membahas tentang I. Apa itu I? I adalah faktor Van Hoff. Kemudian di sini itu di UKBM 2 itu dibahas faktor Van Hoff-nya. Kalian pasti sudah tahu rumusnya. Saya ingatkan kembali rumus faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu adalah I, dilambangkan dengan simbol I, yaitu rumusnya I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikurungnya dikali dengan alfa. Nah, N itu apa? N adalah jumlah ion yang ada dalam suatu larutan tersebut, atau banyaknya ion, sama saja. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Ini biasanya diketahui dalam soal, namun ada beberapa soal, biasanya tipe soal hot itu ditanyakan nilai alfanya. Kita juga bisa hitung nilai alfa itu sama dengan mol terlarut
dibagi dengan mol mula-mulanya. Tapi kalian tidak perlu mendalami ini karena ini jarang dipakai juga. Yang perlu diketahui bahwa alfa itu adalah derajat ionisasi. Nah, di sini saya beri contoh, ini elektrolit yang menghasilkan 2 ion, artinya N sama dengan 2. Itu contohnya ini, CH3COOH. Cara menentukan N itu sebenarnya kita ionisasikan terlebih dahulu. Contohnya CH3COOH. Jika diionisasikan menjadi CH3COO- ditambah H+. Kita lihat ada berapa jumlah N. Di sini ada 2 jumlah ion. Yang ion pertama adalah ion negatif ini dan ion positif ini. Artinya N-nya nanti bernilai 2. Banyaknya ion itu bernilai 2. Ini seperti ini. N bernilai 2. Kemudian contoh dengan N yang bernilai 3. CaOH 2 kali. Itu kita coba ionkan CaOH 2 kali. Jika diionkan menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Nah, di sini ionnya ada berapa? Di sini ada 1 ion positif dan ada 2 ion negatif, yaitu OH- sejumlah 2. Artinya 1 ditambah 2 adalah 3. Nanti N-nya adalah bernilai 3. Oke, bisa difahami kan? Ini cukup mudah. Kemudian di sini untuk rumus faktor Van Hoff itu ada trik cepatnya. Di sini saya akan berikan nilai untuk nilai faktor Van Hoff untuk menentukan nilai faktor Van Hoff secara cepat. Di sini ada rumusnya. Nilai E itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk elektrolit kuat. Nah, pada elektrolit kuat ini itu nilai I pasti sama dengan N. Artinya nilai faktor Van Hoff-nya sama dengan banyaknya jumlah ion dari senyawa tersebut. Kemudian yang kedua adalah pada larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah ini, nilai I itu bernilai biasa seperti rumusnya, yaitu 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, kemudian berbeda lagi dengan larutan non-elektrolit. Kalau larutannya non-elektrolit, maka I-nya akan bernilai 1. Kalau I-nya bernilai 1, maka itu bisa diabaikan. Nah, kita kasih warna merah. Ini. Elektrolit kuat, I-nya bernilai N, sama dengan N-nya. Kemudian elektrolit lemah, itu I-nya dicari pakai rumus faktor Van Hoff. Kemudian untuk non-elektrolit, itu I-nya sudah pasti sama dengan 1. Itu sudah nilai mutlak, tidak bisa dirubah lagi. Nilainya itu sama dengan 1. Artinya jika kita masukkan rumus ini bisa diabaikan karena berapapun dikali 1 nilainya tetap sama. Jadi kebanyakan itu diabaikan. Nah, kita lanjut ke soalnya. Ayo berlatih. Ini soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Hitunglah kenaikan titik didih. Nah, itu kenaikan titik didih kita tulis dulu. Kenaikan titik didih. Agar tidak pusing, biasakan kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu dari kenaikan titik didih. Gimana rumusnya dari kenaikan titik didih itu? Rumusnya adalah delta TB. Itu sama dengan KB dikalikan dengan molalitas dikalikan dengan I, faktor Van Hoff. Nah, kenapa dikali dengan I? Karena KCl merupakan larutan elektrolit, pastinya ada pengaruh faktor Van Hoff-nya. Nah, kemudian kita lihat di sini Z-nya adalah KCl. Sebentar, di sini Z-nya adalah KCl. KCl diketahui 0,2 molar. Kemudian diketahui juga alfanya sama dengan 1. Kemudian KB air diketahui KB sama dengan 0,51. Ini satuannya. Nah, seperti itu.
Nah, ditanyakan kenaikan titik didih delta TB-nya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. KB-nya diketahui 0,51 dikalikan molalitas. Molalitas itu ini sudah diketahui nilainya 0,2 dikalikan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff di sini kita cari faktor Van Hoff itu nilainya, karena alfanya sama dengan 1 maka dia elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, nilai faktor Van Hoff sama dengan N, sama dengan jumlah ionnya. Maka kita cari jumlah ionnya. KCl jika diionkan menjadi K+ ditambah Cl-, maka di sini ada 2 ion, berarti N-nya bernilai 2. Berarti karena I sama dengan N, maka I nilainya adalah sama dengan 2. Maka kita taruh di sini sama dengan 2. Ini tinggal kita kalikan, hasilnya itu adalah 0,051. Nah, ini hasilnya 0,051. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Ini kita scroll soal nomor 2. Berapakah besarnya penurunan titik beku? Bentar. Ini ditanyakan berapakah besarnya penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Biasakan kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu agar tidak pusing nantinya. Penurunan titik beku itu adalah delta TF. Rumusnya seperti apa delta TF? Yaitu KF dikalikan dengan M dikalikan dengan I. Kenapa I dikalikan dengan I? Karena dia adalah larutan elektrolit. Nah, ini ada 2 soal. Yang pertama kita bahas yang A dulu, yaitu 0,5 molar H2SO4. H2SO4 diketahui 0,5 molar. Dengan alfa sama dengan 0,8. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Itu KF-nya sudah diketahui. Ini ambil yang ini ya, KF-nya yaitu 1,86 dikalikan dengan M. M-nya di sini sudah diketahui yaitu senilai 0,5 dikalikan dengan I. I-nya ini kita cari terlebih dahulu. Sebelumnya kita cari N dulu. N dari H2SO4. H2SO4 kita ionkan menjadi H+ sebanyak 2 ditambah SO4 2-. Di sini ada 3 ion, ada H+ sebanyak 2 dan SO4 sebanyak 1. Artinya N sama dengan 3, maka kita cari I. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Alfanya diketahui. Berarti ini 1 ditambah N-nya 3-1 dikalikan alfa. Alfanya, sebentar. Ini alfanya sudah kita ketahui 0,8. Maka nilai I kita temukan nantinya adalah senilai, sebentar saya hitung, 2,6 ya, 2,6. Nantinya kita masukkan ke sini. Rumus ini 2,6. Nanti kita dapatkan delta TF itu adalah senilai 2,418. Nah, sekitar itu hasilnya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Yang nomor 3. Diketahui tekanan osmotik. Kalau tekanan osmotik, maka ini kita membahas tentang Pi. Kita rumus tulis. Oh ya, saya lupa, ini ada 2 soal. Ini soal yang B belum saya kerjakan. Saya lanjutkan di sini. Tadi kelewatan tadi. Ini soal yang B. Itu diketahui CaCl2 itu sebanyak 1,11 gram
Nah, ini sudah diketahui gramnya, nanti kita cari molalitasnya. Itu diketahui MR-nya sama dengan 111. Kemudian itu dilarutkan dalam air katanya H2O sebanyak 200 gram ya. 200 gram ini, 200 gram. Dengan alfa sama dengan 1 dan diketahui juga KF air. KF air adalah 1,86 derajat Celcius. Nah, ini ditanyakan delta TF-nya. Maka kita tulis rumusnya. Delta TF sama dengan KF dikali M dikalikan dengan I. I ini kita sudah ketahui. Ini kan alfanya tadi bernilai 1. Alfa bernilai 1 berarti elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, I sama dengan N. Nanti N-nya kita cari berapa jumlah ionnya. CaCl2 diionkan menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min. Artinya ada 3 ion di sini. Artinya faktor Van Hoff-nya itu bernilai sama dengan 3. Kita masukkan, ini KF-nya diketahui 1,86. 1,86 dikalikan dengan molalitasnya gram per mr dikalikan 1000 per massa pelarut. Ini jika kita jabarkan ya, rumus molalitas itu berbeda dengan molaritas. Nah, dikalikan dengan I-nya bernilai 3. Ini 1,86 dikalikan gramnya berapa? Gramnya 1,11 dibagikan mr-nya yaitu 111 dikalikan 1000 massa pelarut. Pelarut ini siapa? Pelarutnya adalah air. Berapa masanya? Masanya adalah 200 gram. Kita masukkan 200 dikali 3. Maka ini kita bisa coret hasilnya 5. Dan ini delta TF-nya tinggal kita perhitungan matematika, yaitu saya hitung hasilnya sebesar 0,0558. Oke, ini adalah nilai dari delta TF-nya. Artinya nanti suhunya turun sekian banyaknya. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Di sini membahas tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Pi. Tekanan osmotik dilambangkan dengan Pi ya. Pi sama dengan M besar dikali R dikali T. Dikalikan dengan I, jangan lupa. I adalah faktor Van Hoff karena ini merupakan zat elektrolit. Nah, kita tuliskan di sini diketahui NaCl. NaCl itu katanya masanya itu 5,85 gram. 5,85 gram. Oke, kita tulis, kita catat. Kemudian diketahui volumenya 200 ml. 200 ml itu kita langsung rubah menjadi 0,2 liter ya. Kemudian selanjutnya itu suhunya diketahui 27 derajat Celcius. Kita rubah menjadi Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Oke. Kita lanjut masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah M itu kan molaritas, kita ubah menjadi mol per volume. Molaritas kan sama dengan mol per volume dikalikan dengan R dikalikan dengan T dikalikan dengan I. Molnya kita cari terlebih dahulu. Mol sama dengan gram per mr. Nah, diketahui gramnya berapa? 5,85 ya kan. Kemudian mr dari siapa? Mr dari NaCl itu saya cari itu mr-nya 58,5. Itu nanti hasil molnya adalah 0,1 mol. Maka kita masukkan ke sini 0,1 dibagi dengan volumenya. Volumenya berapa? Volumenya sudah diketahui yaitu 0,2 ini. 0,2 pakai satuan liter ya. 0,2 dikalikan R. R adalah tetapan udara, ini hafalan, yaitu 0,082 dikalikan dengan T suhunya. Suhunya adalah 300. Dikalikan dengan I. I-nya berapa? Kita cari dulu I. I ini untuk nilai alfa sama dengan 1. Karena alfa sama dengan 1, maka ini elektrolit kuat. Elektrolit kuat
I-nya sama dengan N. N adalah jumlah ionnya, maka kita cari NaCl itu jika diionkan menjadi Na plus ditambah Cl min. Nah, itu ionnya kan bernilai 2, maka I-nya pasti sama dengan N, yaitu 2. Ini kita masukkan dikalikan 2. Maka nanti kita dapatkan P-nya adalah senilai ini 24,6. 24,6. Ini adalah nilai dari tekanan osmosisnya atau tekanan osmotiknya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 4. Ini masih tentang tekanan osmotik ya. Ini tekanan osmotik, kita tulis rumusnya. Tekanan osmotik itu sama dengan P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Ini adalah faktor Van Hoff. Oke, kita baca soalnya. Diketahui di sini CaOH 2 kali. Oke, diketahui CaOH 2 kali. Itu katanya masanya di sini 3,75 gram. Kita tulis 3,75 gram. Nah, kemudian itu diketahui volumenya. Volumenya di sini 500 ml. Volume 500 ml. Kita rubah ke dalam satuan liter menjadi 0,5 liter. Kemudian selanjutnya adalah suhunya. Suhunya di sini 30 derajat Celcius. Kita rubah menjadi Kelvin ditambah 273, nilainya adalah 303 Kelvin. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan molaritas kita rubah menjadi mol per volume dikalikan dengan R dikalikan dengan T dikalikan dengan I. Molnya kita cari terlebih dahulu. Mol di sini sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? Gramnya diketahui 3,75 dibagikan dengan mr. Mr dari CaOH 2 kali itu adalah senilai dengan 74. Nilai mr, nilai molnya adalah diketahui 0,042 mol. Oke, kita masukkan ke sini 0,042 dibagi dengan volume. Volumenya berapa? Ini pakai satuan liter berarti 0,5 dikalikan dengan R. R adalah tetapan udara 0,082 dikalikan dengan T suhunya yaitu 303 dikalikan dengan I. Nah, I ini kita cari terlebih dahulu karena ini tidak diketahui alfa, tapi CaOH 2 kali itu adalah elektrolit kuat, maka pastinya I sama dengan N. Nah, N-nya ini kita cari CaOH 2 kali itu jika diionkan menjadi Ca2 plus ditambah 2OH min. Artinya ada 2 ion di sini. Artinya N sama dengan di sini ada 3 ion maksudnya. Di sini ada 1 ion Ca dan 2 ion OH min. Maka di sini I-nya bernilai 3. Maka nanti faktor Van Hoff-nya adalah senilai dengan 3. Nanti di sini kita masukkan ke ini 3. Ini pakai perhitungan MTK biasa. Ini saya hitung dapat nilainya 6,261192. Ini adalah nilai tekanan osmotiknya atau tekanan osmosis sama aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini penurunan titik beku. Artinya dia membicarakan tentang, kita tulis dulu, penurunan titik beku. Masih ingat rumusnya? Penurunan titik beku adalah delta TF. Rumusnya adalah Kf dikali M dikalikan dengan I. Jangan lupa faktor Van Hoff-nya. Kemudian kita catat apa yang diketahui dalam soal ini. Yang diketahui adalah H2SO4, asam sulfat H2SO4 itu katanya 24,5 gram dilarutkan dalam air katanya, yaitu sebanyak
250 gram. Oke. Dengan itu nilai delta TF-nya katanya sama dengan 29 kali dari delta TF ini. Soal ini butuh sedikit penalaran ya. Jadi ini mungkin agak fokus sedikit kalian. Ini kita tulis dulu yang kedua, yaitu katanya penurunan titik beku dari CONH2 dua kali. CONH2 dua kali itu dilarutkan dalam air, katanya H2O sebanyak 1250 gram. Gram CO-nya sendiri ini adalah 7,5 gram. Nah, ini katanya nilai delta TF-nya ini dari larutan ini itu sama dengan 29 kali dari nilai delta TF yang ini, yang di bawah ini. Artinya gimana? Artinya kita ini misalkan dengan X. Jika ini X, maka yang di atas ini adalah 29 kalinya X. Maka kita simbolkan 29 dikalikan dengan X. Paham ya? Karena di sini penurunan titik beku dari senyawa ini itu 29 kali. 2,9 kali maksudnya. 2,9 kali. Itu dari penurunan ini. X-nya ini. Kemudian maka kita lanjut. Yang bisa dicari apa ini sebenarnya? Oh ya, ini yang ditanyakan. Kita lihat yang ditanyakan adalah hitunglah derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu alfa. Hitunglah dari alfa ini. Nah, berarti tugas kita adalah mencari rumus mana yang berhubungan dengan alfa. Sebelumnya kita cari data yang bisa kita hitung terlebih dahulu, yaitu ini. Dari CONH2 dua kali. Itu kita ketahui delta TF dari CONH2 dua kali itu adalah rumusnya adalah KF dikalikan dengan M. Tidak usah dikalikan dengan I. Kenapa? Karena ini adalah urea. Urea ini adalah zat non-elektrolit, yang mana jika dia dilarutkan dalam air, dia tidak akan terionisasi. Karena dia adalah zat non-elektrolit, maka tidak ada pengaruh faktor Van Hoff di sini. Kita masukkan di sini KF-nya sudah diketahui itu 1,86 dikalikan dengan molalitas, kita jabarkan gram per mr dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, 1,86 dikalikan dengan gram. Gramnya berapa? Gramnya adalah 7,5 dibagikan dengan mr. mr-nya berapa? Mr dari CONH2 dua kali ini saya cari, itu nilainya adalah 60 dikalikan dengan 1000 dibagi massa pelarut. Massa pelarut adalah air. Massa air adalah 1250. Oke, paham ya? Ini nanti nilainya adalah delta TF-nya itu sama dengan 0,186. Oke. Ini delta TF. Di sini delta TF-nya itu sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 0,186. Nah, paham kan? X-nya sama dengan 0,186. Kemudian selanjutnya kita ketahui delta TF dari larutan H2SO4 tadi, H2SO4 itu sama dengan 29 kali X, 2,9-nya dari X. Artinya jika kita kalikan ini 2,9. Jika dikalikan, artinya jika kita tunggu sebentar. Ini kita kalikan dengan X-nya. X-nya adalah 0,186, maka hasilnya adalah 0,5394. Oke, kita dapatkan delta F dari H2SO4 adalah 0,5394. Nah, nanti ini kita jabarkan lagi rumusnya. Kita kan tahu rumus dari delta TF dari H2SO4 itu, karena dia adalah
merupakan elektrolit kuat, maka itu adalah Kf dikalikan dengan M dikalikan dengan faktor Van Hoff yaitu I. Kf-nya kita ketahui yaitu senilai dengan 1,86. Oke, dikalikan dengan ini molaritas kita jabarkan gram per mr dikalikan dengan 1000 per massa pelarut. Nah, kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Nah, nanti faktor Van Hoff ini yang akan kita cari, maka ini kita biarkan dalam simbol seperti ini. Kita cari gramnya berapa? Gram dari H2SO4. Di sini kan diketahui gramnya yaitu senilai dengan 24,5 dan gram pelarutnya adalah 250. Oke, kita masukkan di sini 1,86 dikalikan gramnya. Gramnya tadi berapa? Gramnya yaitu 24,5 dibagikan dengan mr-nya. Mr dari H2SO4 saya sudah cari yaitu 98 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Massanya tadi berapa? Yaitu 250 massa dari air ya. Dikalikan dengan I. Nilai delta TF-nya ini kan sudah diketahui di sini. Maka kita masukkan ke sini. Ini delta TF-nya kita masukkan di sini 0,5394 untuk kita kemudian mendapatkan nilai I-nya. Ini kita menggunakan perhitungan matematika, nanti I-nya kita dapatkan yaitu senilai 2,9. Nah, kita kan tahu rumus dari I yaitu sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. Nah, kan alfa yang ditanyakan, maka dari rumus ini kita bisa dapatkan alfanya nanti. Ini 2,9 kita masukkan, I-nya adalah 2,9 sama dengan 1 ditambah N. N ini berapa? N adalah jumlah ion dari H2SO4. Baik, kita ionkan H2SO4 itu menjadi 2H plus ditambah SO4 2-. Artinya N-nya adalah senilai dengan 3 karena ada 2 ion positif dan 1 ion negatif. Artinya 3-1 dikalikan alfa. Nah, ini kita hitung menggunakan persamaan matematika. Ini alfanya nanti itu adalah senilai dengan 0,95. Maka inilah nilai dari derajat ionisasi yang kita cari. Oke, bisa difahami ya. Ini cukup butuh penalaran sedikit, jadi tidak perlu pusing. Ini hanya penalaran sedikit. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Di sini itu tentang tekanan osmotik ya. Ini ada kata-kata isotonik. Isotonik itu ada hubungannya dengan tekanan osmotik. Jadi kita pahami dulu rumus dari tekanan osmotik. Tapi sebelumnya kita tulis data-datanya terlebih dahulu. Ini diketahui C12H22O11 ini adalah sukrosa ya. C12H22O11 itu katanya dilarutkan dalam air H2O sebanyak 750 ml. Nah, ini gramnya kita tidak diketahui karena gramnya ini nanti ditanyakan. Nah, itu katanya berapa gram, ini gramnya ditanyakan, agar larutan ini isotonik. Isotonik itu artinya nilai P1 sama dengan P2. Tekanan osmosis 1 larutan 1 itu sama dengan tekanan osmosis larutan 2. Nah, kemudian ini kita tulis dulu yang kedua, yaitu BaCl. BaCl2 itu katanya 10,4 gram itu dalam 250 ml air H2O 250 ml. Nah, ini katanya dua larutan ini isotonik. Nah, maka kita cari
Pi yang dari larutan pertama dan cari Pi yang dari larutan kedua, kemudian kita sama dengankan seperti ini untuk mendapatkan nilai dari gram ini. Jadi alur pengerjaannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, ini kita cari Pi yang pertama dulu. Ini kita cari Pi dari larutan yang pertama. Ini larutan pertama, ini larutan kedua. Kita cari Pi yang larutan pertama. Ini Pi-nya itu sama dengan M dikali R dikalikan dengan T. Tidak perlu dikalikan dengan I. Kenapa? Karena ini di sini adalah sukrosa. Ini adalah larutan non elektrolit, maka tidak dipengaruhi dengan faktor Van Hoff. Kemudian kita jabarkan, ini molaritas sama dengan mol per volume dikalikan dengan R dikalikan dengan T, maka kita cari dulu molnya. Mol sama dengan gram per mr. Gram ini kita cari, maka kita biarkan gram per mr-nya itu berapa. Mr dari sukrosa ini setelah saya cari adalah 342. Nah, ini kita langsung masukkan mentahnya seperti ini. Gram dibagi 342 dibagi lagi dengan volumenya. Ini volumenya berapa? Volumenya yaitu 750, atau kita ubah dalam liter menjadi 0,75. Itu dikalikan dengan tetapan udaranya, itu adalah 0,082 dikalikan dengan suhunya. Karena suhunya tidak diketahui, maka ini bisa kita coret, kita abaikan. Anggap saja suhunya sama, maka kita dapatkan persamaan ini. Kita ini olah lagi agar nanti lebih mudah persamaannya, itu menjadi gram dikali 41 dibagi 128,250. Nah, kalian olah sendiri ya, sekiranya lebih sederhana seperti ini. Nah, kemudian ini kurang, saya kasih spasi dulu agar muat. Oke, kemudian kita cari nilai Pi dari larutan yang kedua. Larutan yang kedua itu Pi sama dengan mRT dikalikan dengan faktor Van Hoff. M-nya kita ketahui, mol per volume dikalikan dengan R dikalikan dengan T dikalikan dengan I. Nah, M ini, molnya ini kita cari terlebih dahulu. Molnya sama dengan gram per mr. Gramnya di sini diketahui 10,4 dibagi dengan mr. Mr dari BaCl2 itu adalah 208. Kalian bisa hitung sendiri ya. Cara ngitung mr kan tahu. Nah, ini hasilnya adalah 1/20. 1/20 mol. Nah, ini kita masukkan ke sini. 1/20 dibagikan dengan volume. Volumenya berapa? Volumenya di sini 250 mili. Berarti kita rubah menjadi liter menjadi 0,25 dikalikan dengan tetapan udara yaitu 0,082 dikalikan T, kita coret karena T ini tidak diketahui. Kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff dari BaCl2. Faktor Van Hoff-nya itu berapa? Itu kita kan tahu bahwa BaCl2 itu sama dengan elektrolit kuat. Artinya, nilai faktor Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ionnya. Maka kita ionkan ini BaCl2 menjadi Ba2+ ditambah dengan 2Cl-. Artinya nilai ionnya itu ada 3, yaitu 1 ion positif dan 2 ion negatif. Ini kita kalikan 3, nanti Pi dari 2 itu kita dapatkan nilainya itu adalah senilai dengan 0,0492. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu adalah menyamakan Pi1. Ini Pi1 kita sama dengankan dengan Pi2. Pi1 ini kita sama dengankan dengan Pi2.
ini kita sama dengankan dengan Pi 2. Kenapa? Karena kita ketahui di sini itu larutannya katanya isotonik. Isotonik itu Pi1 sama dengan Pi2. Maka kita sama dengankan di bawah ini. Pi1 sama dengan Pi2 untuk kemudian mendapatkan nilai gramnya nantinya. Pi1 kita masukkan. Pi1 itu sama dengan gram dikali 41 dibagi dengan 128,250. Itu sama dengan ini, Pi2-nya 0,0492. Maka kita gunakan perhitungan MTK, nanti gramnya itu sama dengan 153,9 gram. Inilah yang kita cari. Ini memang cukup panjang, tapi ini cukup sederhana. Ini cuman perlu pemahaman ini. Isotonik itu artinya Pi1 sama dengan Pi2. Ini penalaran sedikit ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Di sini kegiatan belajar 2 itu ada seperti semacam praktek gitu untuk pembuatan es putar ini. Pembuatan es putar. Tujuannya adalah untuk mengaplikasikan teori penurunan titik beku dan seterusnya. Landasan teori ini ditanyakan. Yang pastinya landasan teorinya yaitu adalah penurunan titik beku larutan. Kenapa? Karena penurunan titik beku itu atau delta TF itu akan mengaruhi ini pada pembuatan es putar. Jadi ini saya ceritakan sedikit ya. Jadi begini, untuk pembuatan es putar itu seperti ini. Mungkin kalian tidak perlu melakukan prakteknya, tapi cukup memahami. Misal ada tukang es, itu biasanya dia memasukkan ini dalam gerobaknya itu air dan es batu. Di sini adalah es putarnya di sini. Tujuannya adalah untuk membekukannya. Kemudian si tukang es ini itu akan memasukkan garam. Akan dimasukkan garam ke dalam ini, ke dalam larutan air dan es batu ini. Dia akan masukkan garam ke sini. Ini adalah garam. Airnya kenapa? Airnya ini nanti garam ini akan memengaruhi titik beku dari si air ini. Titik bekunya akan turun, akhirnya suhunya akan turun juga. Di sini akan menjadi lebih dingin dan ini es putarnya ini akan cepat dingin nantinya. Nah, ini yang bekerja di sini ini adalah tentang delta TF, yaitu penurunan titik beku. Artinya landasan teorinya ini pastinya menggunakan penurunan titik beku. Oke, kita bisa lanjut ini. Ini adalah cara-caranya. Hasil pengamatannya kalian bisa tulis sendiri, yaitu pastinya delta TF. Delta TF dari itu si air itu pasti akan lebih kecil. Oh, bukan gini. Ini aja. Titik beku si air itu pasti akan lebih kecil daripada titik beku si garam. Larutan garam maksudnya. Larutan garam. Artinya titik beku larutan garam ini lebih besar. Itulah mengapa kemudian suhu bisa turun dan bisa membekukan es putar. Ini kesimpulannya, kalian bisa tulis sendiri. Kesimpulannya seperti apa, terserah kalian. Nah, kita lanjut ke soal ayo berlatih. Di sini ada soal nomor 1. Kita lihat di bawah ini yang bukan merupakan sifat koligatif larutan. Ini yang pertama, kenaikan titik didih itu sifat koligatif. Tekanan osmosis sifat koligatif. Penurunan titik beku sifat koligatif. Kenaikan titik beku ini bukan. Kemudian penurunan tekanan uap ini betul. Ini kenaikan titik beku. Ini seharusnya penurunan ya, bukan kenaikan. Maka ini jawabannya.
ini yang bukan, karena yang ditanya adalah yang bukan. Kemudian yang kedua, yang merupakan salah satu ciri larutan elektrolit adalah dapat terionisasi atau terdisosiasi dalam air. Ini betul, karena larutan elektrolit itu dapat terionisasi dalam air. Kemudian yang non elektrolit itu tidak dapat terionisasi. Kemudian berwarna, ini betul juga tapi tidak spesifik. Memiliki rasa, ada yang memiliki, ada yang tidak. Terdapat di alam, ya betul, tapi kurang spesifik. Jawaban ini kurang spesifik. Jadi menurut saya jawabannya adalah A, karena jawabannya itu sangat mengena. Kemudian yang ketiga, itu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku adalah, ini menurut saya itu adalah yang A. Kenapa? Itu karena sebanding dengan konsentrasi larutan. Nah, di sini kan disediakan dua konsentrasi yang berbeda, yaitu konsentrasi 0,01 dan 0,02. Artinya apa? Artinya ini yang diujikan pasti ininya, pengaruh konsentrasinya. Nah, berarti pengaruh konsentrasi akan sebanding. Ini sebanding dengan konsentrasi larutan. Delta sifat koligatif akan sebanding dengan pengaruh konsentrasi larutan. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 ini ada sedikit saya kurang paham, tapi menurut saya jawabannya yang paling benar adalah D. Kita lihat coba di sini yang A. Yang A, larutan elektrolit yang berkonsentrasi sama itu memiliki titik beku yang sama. Itu betul. Oh, itu salah. Yang A ini salah. Kenapa? Karena jenis larutan itu seharusnya mempengaruhi, sedangkan di sini di teks yang A ini tidak mempengaruhi. Artinya ini salah. Kemudian titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut dan jenis pelarut. Ini betul, akan tapi di sini datanya yang diberikan itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Di sini kan yang diberikan ini bukan jenis zatnya dan jenis pelarutnya juga bukan. Maka itu salah juga menurut saya. Kemudian yang C, titik beku larutan elektrolit lebih tinggi dibandingkan larutan non-elektrolit. Ini betul, tapi di sini ini yang diberikan data yaitu adalah larutan elektrolit semua, bukan elektrolit dan non-elektrolit. Harusnya jika opsi C ini benar, dia harus menyediakan larutan non-elektrolit pada data di sini. Tapi tidak disediakan, maka opsi C menurut saya salah. Kemudian yang E ini, pada konsentrasi sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Ini dibahas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan pada data yang diberitahu itu semuanya larutan elektrolit. Artinya itu tidak berkaitan. Maka yang E ini juga salah. Ini yang D ada benarnya. Makin besar konsentrasi zat, maka makin tinggi titik beku. Ini betul. Dan di sini juga diberitahu ini 0,1, 0,2. Ini perbedaan konsentrasi itu mempengaruhi titik beku. Itu betul. Maka jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang D. Kemudian kita lanjut nomor 5. Itu tekanan osmosis larutan CaCl2 adalah 0,54. Tekanan osmosisnya itu diketahui 0,54. Maka kita tulis dulu. Tekanan osmosis. Rumusnya masih ingatkan, P sama dengan M dikali R dikali T dikali I faktor Van Hoff. Nah, ini diketahui katanya P dari CaCl2, tekanan osmosis dari CaCl2 itu adalah 0,54 atm. Nah, kemudian P dari larutan sukrosa itu rumusnya C12H12O11 itu adalah 0,22 atm. Nah, kedua larutan memiliki molaritas yang sama, maka ini molaritasnya sama, kita bisa abaikan, R-nya sama, kita bisa abaikan, T-nya juga sama, kita bisa abaikan. Nah,
yang tersisa itu adalah I-nya. Kemudian yang ditanya A itu ditanya faktor Van Hoff-nya. Jadi kita tinggal menghitung faktor Van Hoff-nya saja, faktor Van Hoff dari CaCl2. Karena CaCl2 ini, CaCl2 itu sama dengan nah, CaCl2 ini kita akan tahu itu adalah elektrolit kuat. Maka itu alfanya pasti bernilai 1. Nah, kalau alfa bernilai 1, maka faktor Van Hoff itu sama dengan jumlah ionnya. Maka kita cari jumlah ion dari CaCl2 itu jika diionkan menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min. Di sini ada 3 ion maksud saya. Berarti nilai faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 3. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua yaitu faktor Van Hoff dari ini C12H12O11. Kita tahu bahwa sukrosa itu adalah larutan non-elektrolit. Artinya alfanya bernilai 0. Kalau alfa bernilai 0 itu sudah nilai mutlak, I-nya sama dengan 1. Tidak akan berubah. Seperti itu. Kemudian yang B itu ditanya tentang derajat disosiasi. Derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi itu adalah alfa. Karena yang CaCl2 itu adalah elektrolit kuat seperti biasa, maka alfanya itu pasti bernilai 1. Kemudian C12H12O11 itu adalah non-elektrolit. Non-elektrolit alfanya pasti bernilai 0. Oke, bisa difahami ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6 di sini. Itu tentang faktor Van Hoff. Oke. Kita baca soalnya. Berapa faktor Van Hoff dari HF? HF katanya 0,01 molar jika tekanan osmotik larutan, jika pHF-nya itu sama dengan 0,7 atm pada 25 derajat Celcius. Kita rubah langsung menjadi Kelvin ditambah 273. 25 ditambah 273 yaitu 298 Kelvin. Nah, kemudian ini ditanya faktor Van Hoff-nya. Kita tulis dulu. Faktor Van Hoff itu ada pada rumus tekanan osmosisnya, maka kita tulis rumus tekanan osmosisnya itu adalah P sama dengan M RT dikalikan dengan I. M-nya itu diketahui di sini 0,01, maka ini dikalikan Oke, lanjut di sini diketahui molarnya itu 0,01 dikalikan dengan R tetapan udara yaitu 0,082 dikalikan dengan T. T-nya di sini 298 dikalikan dengan faktor Van Hoff. Di sini faktor Van Hoff-nya ditanya ya. Faktor Van Hoff kita tetap dalam rumus ini, maka P-nya ini kita masukkan karena P-nya sudah diketahui yaitu 0,7. Maka ini kita tinggal sederhanakan, ini kita pindah semuanya menjadi 0,7 dibagi 0,01 dikali 0,082 dikali 298, itu nilai E-nya diketahui. Saya hitung pakai kalkulator, nilainya 2,86463. Itu adalah nilai faktor Van Hoff-nya. Ini cukup sederhana, itu hanya masukkan dalam rumus. Nah, kita lanjut soal nomor 7 di sini. Apa yang dimaksud dengan derajat disosiasi alfa larutan elektrolit dan bagaimana hubungannya dengan faktor Van Hoff? Ini seperti yang kita ketahui tadi di awal, derajat ionisasi dilambangkan dengan alfa.
itu sama dengan mol terlarut dibagikan dengan mol mula-mula. Nah, kemudian di sini yang ditanya hubungannya dengan faktor Van Hoff adalah di sini hubungan dengan faktor Van Hoff. Ayo, gimana hubungannya? Baik-baik saja kan? Faktor Van Hoff itu gimana hubungannya? Ini sudah saya ceritakan di awal. Jika alfanya bernilai 1, maka faktor Van Hoff-nya itu pasti sama dengan n. Kemudian jika alfanya ini bernilai bukan begini. Alfanya itu di antara nilai 0 sampai 1, maka nilai faktor Van Hoff-nya pasti itu sama dengan rumus seperti biasanya. 1 ditambah n min 1 dikalikan dengan alfanya. Ini seperti itu. Kemudian jika alfa ini bernilai 0, maka nilai faktor Van Hoff-nya itu pasti sama dengan 1. Ini adalah nilai mutlaknya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Oke, seperti itu hubungannya. Kemudian ini. Untuk konsentrasi yang sama, bagaimana sifat koligatif larutan elektrolit dibandingkan larutan non-elektrolit? Oke, ini cuman sebatas teori ya. Pasti yang lebih besar itu adalah yang elektrolit. Nah, pasti yang besar adalah yang elektrolit. Kita jawab dulu. Pasti yang lebih besar adalah larutan elektrolit. Artinya elektrolit itu lebih besar dibandingkan non-elektrolit. Nah, di sini juga disuruh jelaskan alasannya. Ini cukup simpel. Jadi, misal saya punya persamaan gini, ini. Ada sifat koligatif ya segini. Sifat koligatif itu pasti dipengaruhi faktor Van Hoff dikalikan dengan I. Kemudian ada sifat koligatif yang kedua. Sifat koligatif yang kedua ini dikalikan dengan I juga. Nah, misal yang pertama, ini yang elektrolit. Yang elektrolit nilai I-nya pasti besar. Pasti lebih besar dari 1. Masa berarti ini besar. Artinya jika pengalinya besar, maka sifat koligatif ini nilainya juga akan besar. Seperti itu. Sedangkan jika ininya kecil, apalagi non-elektrolit, ini kan nilainya 1, kecil sekali, tidak mengaruhi itu. Berarti ini otomatis nilai sifat koligatifnya juga kecil. Maka seperti itu. Inilah alasannya mengapa elektrolit itu lebih besar nilai sifat koligatifnya dibandingkan dengan non-elektrolit. Kemudian kita lanjut yang nomor 9. Di sini yang membedakan sifat koligatif elektrolit dan non-elektrolit hanya itu. Kalau hanya soal ini, ya yang membedakan hanyalah faktor Van Hoff-nya. Karena yang ditanyakan adalah yang membedakan. Nah, bedanya sifat koligatif elektrolit dan non-elektrolit adalah faktor Van Hoff-nya. Di mana faktor Van Hoff-nya, itu yang elektrolit itu pasti bernilai lebih dari 1. Berbeda dengan yang non-elektrolit. Yang non-elektrolit itu pasti sama dengan 1. Maka ini cuma yang membedakannya, yaitu faktor Van Hoff-nya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Ini hampir selesai ya. Ini berapakah titik didih larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,58 NaCl. Ini agar tidak bingung, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu NaCl. NaCl itu berapa katanya? 5,85 gram. Oke.
itu dilarutkan dalam 1 kg air H2O. Artinya 1 kg itu adalah 1000 gram. Oke, dikali 1000 ya. Kemudian diketahui KB-nya. KB air itu sama dengan 0,52. Airnya juga sudah diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah titik didih larutan. Oke, titik didih berarti delta TB. Kita tahu rumus delta TB itu sama dengan KB dikalikan dengan M dikalikan dengan I, faktor Van Hoff-nya. KB-nya diketahui 0,52. M ini kita jabarkan dulu, gram per mr dikalikan dengan 1000 dibagi massa pelarut dikalikan dengan I. I-nya ini kita langsung cari. Karena NaCl adalah elektrolit kuat, alfa sama dengan 1, maka I itu sama dengan N. Maka NaCl kita ionkan menjadi Na plus ditambah Cl min. N-nya senilai dengan 2, maka I-nya sama dengan 2. Maka di sini masukkan I-nya sama dengan 2. Oke. Kita masukkan lagi 0,52 dikalikan gramnya berapa? Gramnya adalah 5,85 dibagi dengan mr dari NaCl. mr dari NaCl itu adalah 58,5 dikalikan 1000 dibagi massa pelarutnya. Massa pelarutnya adalah air, yaitu 1000 gram juga. Dikalikan dengan 2, maka ini kita coret. Hasilnya delta TB itu adalah senilai dengan 0,0992. Nah, di sini yang ditanyakan berapakah titik didih. Titik didih itu berarti ini, sebentar. Ini kita scroll ke bawah. Ini titik didih air. Titik didih air itu sama dengan 100 derajat Celcius. Karena dia kemasukan ini, ketambahan ini, perubahan titik didih air ini karena naik sebesar ini, maka kita tambahkan dengan 0,0992. Nanti hasilnya titik didihnya titik didih air itu adalah senilai 100,0992 derajat Celcius. Maka inilah titik didih dari air tersebut. Oke, kita lanjut. Soal nomor 11 ini tentang, oke, kita langsung tulis mgcl. Mgcl katanya itu 1 gram. Oke, dilarutkan dalam air katanya. H2O itu sebanyak 500 gram. Oke, itu katanya larutan ini membeku pada suhu minus 0,115 derajat Celcius. Diketahui Kf air itu sama dengan 1,86. Airnya sudah diketahui. Tentukan derajat ionisasi. GCl2 ya. Derajat ionisasinya berapa? Ini cukup mudah. Ini hanya butuh sedikit penalaran. Di sini diketahui itu membeku pada suhu ini. Kita tahu suhu bahwa air membeku pada suhu 0 derajat. Nah, ini kenapa bukan 0 derajat? Artinya ini terjadi penurunan titik beku dari air ini. Artinya ada delta TF. Delta TB ya. Delta TB. Artinya ada delta TB dari air ini, yaitu senilai dengan 0,115. Kalau mau perhitungannya yaitu 0 dikurangi berapa, hasilnya minus 0,115, yaitu 0 dikurangi 115. Nah, kalau sudah dapat nilai delta TB-nya, maka kita jabarkan delta TB itu sama dengan Kf dikalikan dengan M dikalikan dengan I. Kf-nya di sini sudah diketahui 1,86 dikalikan dengan
ini M kita jabarkan, gram per mR dikalikan dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya ini kita cari nanti. Nah, ini 1,86 dikalikan gramnya. Gramnya adalah 1 gram dibagi dengan mR dari MgCl2 yaitu adalah 95 dikalikan dengan 1000 dibagi massa pelarutnya adalah 500 gram. Ini kita coret sama dengan 2, maka delta TB-nya ini dikali I ya. Delta TB-nya itu ini dikalikan dengan I, maka delta TB kan sudah diketahui tadi 0,115, maka ini yang kita jabarkan nantinya sehingga kita mendapatkan nilai I. Kalian sudah tahu ya, ini pindah ke samping kiri nanti dapat nilai I. I-nya itu saya hitung adalah sebesar 2,93. Oke. Karena yang ditanya adalah derajat ionisasi, kita kan tahu rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa, maka alfa ini yang kita cari. Kita masukkan 2,93 itu sama dengan 1 ditambah N. N-nya dari MgCl2 kita ionkan menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl-, artinya ada 3 ion di sini. Artinya 3 min 1 dikalikan alfa. Alfanya berapa? Alfanya dicari. Maka kita dapatkan nilai alfa di sini adalah 0,965. Oke, ini adalah nilai alfanya. Jadi mungkin butuh sedikit penalaran, tapi tenang, ini cukup mudah kok, hanya penalaran sedikit. Oke, kita lanjut, hampir selesai ini soalnya. Ini nomor 12, kita kerjakan nomor 12. Sebanyak 24 gram zat non-elektrolit katanya dilarutkan dalam air hingga volume larutan. Oke, kita tulis. Ini katanya non-elektrolit. Elektrolit itu sebanyak 24 gram. Nah, itu dilarutkan dalam air H2O. Itu sebanyak 2 liter. Ini diketahui liternya ya. Kemudian ini katanya isotonis. Isotonis itu sama dengan isotonik. Masih ingat kan? Isotonik tadi sudah dibahas. Isotonik itu sama, maka nilai tekanan osmosis 1 sama dengan tekanan osmosis 2. Maka kita tulis ini isotonik. P1 sama dengan P2. Oke, dengan larutan NaOH. NaOH 0,1 molar. Berapakah massa molekul relatif zat tersebut? Maksudnya zat ini ya, zat non-elektrolit yang ditanyakan. Mr dari zat non-elektrolit. Maka sebelumnya ini kita sederhanakan dulu. Kita kan tahu rumus P sama dengan MRT dikalikan dengan I. Karena ini molarnya ini, R-nya ini sama. R dari elektrolit ini sama, maka ini kita coret, T-nya juga sama, maka menyisakan apa? Menyisakan M dan I. Oke, kita cari M dari zat ini yang pertama dulu. Itu P sama dengan M dikali I. I-nya 1, maka kita tidak perlu tulis karena ini non-elektrolit. Pasti alfanya bernilai 0, I-nya bernilai 1. Oke, M-nya kita cari sama dengan mol per volume. Molnya kita cari 24 dibagi mR. Ini mol sama dengan gram per mR, yaitu sama 24 dibagi mR. mR-nya kita cari, maka kita tulis dalam rumus ini tetap. Berarti 24 per mR dibagi volumenya 2 liter. Pakai satuan liter ya. Oke. Kemudian kita cari P2. Ini tadi P1 ya. P2-nya itu sama dengan M dikalikan dengan I. M-nya di sini 0,1. I-nya faktor Van Hoff-nya ini sama dengan, karena ini elektrolit kuat, maka I sama dengan N. N-nya sama dengan 2. Karena ini jika diionisasi menjadi Na plus ditambah OH-. Ada 2 ion, berarti N-nya sama dengan 2. 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Ini nilai P2-nya. P1 dan P2 sudah diketahui, maka kita sama dengankan ini.
Karena di sini isotonik. Isotonik itu artinya P1 sama dengan P2. Maka kita buat sama dengan 24 per mR itu sama dengan 24 per mR per 2 itu sama dengan 0,2. Nanti mR-nya kita bisa dapatkan ini pakai perhitungan MTK itu adalah senilai dengan 60. Oke, paham ya? Ini adalah nilai mR-nya. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 13, urutkan larutan berikut berdasarkan kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didih delta TB ya. Kenaikan titik didih. Nah, kemudian ini kita lihat yang A itu adalah CH3COOH. Itu adalah zat elektrolit yang apa? Yang lemah. Karena dia terionisasi bagiannya. CaCl2 itu adalah elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Sedangkan ini urea itu adalah non-elektrolit. Nah, di sini diketahui molarnya. Molarnya itu sama. Maka kita bisa coret ini karena kalau molarnya sama maka tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu apa? Yang berpengaruh itu adalah elektrolit ininya, yang lemah dan yang kuat dan yang non-elektrolit. Kita tahu bahwa semakin kuat elektrolit, maka nilai kenaikan delta TB-nya semakin besar. Saya kan sudah jelaskan tadi, misal ada sifat koligatif dikalikan dengan faktor Van Hoff. Jika faktor Van Hoff-nya ini besar, maka hasilnya pasti besar juga. Artinya semakin kuat elektrolit itu, maka titik didihnya semakin besar. Maka di sini kita suruh mengurutkan, maka ini delta TB dari CONH2 dua kali ini pasti paling kecil. Itu lebih kecil dari yang ini, yang lemah dulu. CH3COOH. Kemudian yang kuat yaitu CaCl2. Oke, bisa difahami ya. Ini adalah nilainya. Kemudian sudah tamat. Ini UKBM 2 sudah selesai. Kita download ya. Dan mungkin video ini saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan share video ini agar lebih banyak manfaatnya lagi. Oke, jumpa lagi kita di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman kalian semuanya. Dan apabila ada kesalahan saya dalam mengerjakan soal-soal tersebut, kalian bisa komen di kolom komentar untuk kemudian saya perbaiki lebih lanjut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.